Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mendatangi markas gudang pusat amunisi 3 di Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk memberi penghormatan dan pelepasan jenazah 3 korban ledakan amunisi di Garut. Penghormatan terakhir Panglima TNI beserta sejumlah petinggi Mabes TNI untuk korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat dilakukan di markas gudang pusat amunisi 3 di Pulau Gebang, Jakarta Timur, Selasa siang. Usai pemberian penghormatan, ketiga jenazah langsung diberangkatkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu pemirsa, usai meninjau langsung lokasi ledakan amunisi di Desa Sagara, Garut, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Abdurrahman menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam investigasi aparat. Semua pihak diharapkan menunggu hasil investigasi selesai. Dari peristiwa ini mau seperti apa, Pak? Masih tim investigasi, belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak enggak dan dilanjutkan dan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan itu? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya Bang hasil evaluasi ini seperti apa Bang kedepannya dan? Nanti kita lakukan depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Bang izin hasil. Tim medis RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat telah selesai mengidentifikasi ke-13 korban insiden pemusnahan amunisi kadaluarsa. Satu persatu jenazah para korban pun diserahkan kepada para keluarga korban yang telah menanti sejak semalam. 13 jenazah korban ledakan dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat telah teridentifikasi. Dari 13 korban, 4 korban merupakan anggota TNI, sementara 9 korban lainnya merupakan warga sipil. Proses identifikasi para korban ini melibatkan tim DVI Polda Jawa Barat. Selasa siang, satu persatu jenazah para korban yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tragedi ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang merenggut 13 korban jiwa di Garut, Jawa Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Siang tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi RSUD Pamengpeuk untuk meninjau proses identifikasi korban dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Peristiwa ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia, diantaranya 4 orang anggota TNI dan 9 warga sipil. Insiden ini pun mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, Garut untuk menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban. Dalam kunjungannya, Deddy juga berjanji memberikan santunan pemulasaraan jenazah dan santunan biaya pendidikan kepada anak-anak korban meninggal dunia. Keluarga korban pun bersyukur dijanjikan mendapat santunan untuk pemulasaraan jenazah korban dan biaya pendidikan anak-anak korban dari Gubernur Jawa Barat. Di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk tampak sejumlah keluarga korban yang masih menunggu anggota keluarganya untuk segera dimakamkan. Satu korban prajurit TNI Angkatan Darat yang meninggal dalam insiden ledakan amunisi Mayor JPL Anda Rohanda dimakamkan secara militer di dekat rumahnya di Cileunyi, Bandung. Korban dikenal sebagai sosok yang sangat baik untuk keluarga dan tetangganya. Mayor JPL Anda Rohanda, satu dari 4 korban prajurit TNI AD yang meninggal dalam insiden ledakan amunisi dimakamkan di TPU Sukasantri, Kampung Sukasari, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tahu aja seperti apa sosok apa? Nggak tahu. Orangnya baik. Orangnya ya baik, alhamdulillah. Nggak ada yang pernah ngomong gimana, baik pokoknya. Semua orang bilang pada baik semua. Gak nyangka berarti Bu ya? Iya, nggak nyangka gitu. Almarhum Mayor JPL Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 istri.
Almarhum merupakan Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Korban telah ditugaskan oleh satuannya sejak 2 minggu ke belakang untuk menjalankan pemusnahan amunisi tak laik atau kedaluarsa di kawasan Pamengpek, Garut. Sementara itu, mobil ambulans yang membawa peti jenazah Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan tiba di rumah duka sekitar pukul 4 sore. Peti jenazah kemudian dibawa ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Kemudian dilakukan misa arwah untuk mendoakan almarhum. Ratusan pelayat nampak hadir memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Menurut rencana, jenazah Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan akan dimakamkan di TPU Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman. Dusun ini merupakan tempat kelahiran almarhum dan orang tuanya tinggal hingga saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat dan Sleman, Yogyakarta, Suhendar Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru mengenai tragedi yang terjadi di Garut, Jawa Barat ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Iman Fajar yang saat ini sudah berada di RSUD Pamengpek, Jawa Barat. Selamat malam Iman, bagaimana informasi terbaru dari rumah sakit, artinya mengenai kondisi dari para korban termasuk para korban tewas di sana? Ya, selamat malam Kenana, Tiara dan juga pemirsa. Saat ini di RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat ini masih tersisa 3 jenazah lagi yang masih akan dibawa oleh keluarga untuk kemudian dibawa untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Di mana sejauh ini pada hari ini pemirsa, setidaknya ini sudah ada sekitar 10 jenazah yang telah dibawa dari Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek, Garut, Jawa Barat ini, di mana 4 jenazah pertama yang merupakan anggota TNI ini telah dibawa pada pukul 2 pagi tadi. Kemudian jenazah yang merupakan masyarakat sipil ini menyusul dibawa oleh para keluarga ini mulai sejak 12 siang tadi. Di mana jenazah pertama yang dibawa tadi sekitar pukul 12 siang adalah atas nama Endang Rahmat yang dibawa mengarah ke Sukajaya. Kemudian yang kedua jenazah atas nama Anwar Munawar yang menuju ke daerah Cikoneng. Kemudian ketiga jenazah atas nama Dadang Iis yang dibawa ke daerah Kampung Sakambangan, Desa Mekarwangi. Yang keempat adalah jenazah atas nama Yus yang dibawa ke daerah Cidahon. Yang kelima adalah jenazah atas nama Toto yang dibawa ke daerah Cibalong. Dan yang terakhir dibawa tadi sekitar beberapa saat lalu adalah jenazah atas nama Agus yang dibawa ke Kampung Cimrak. Berarti saat ini masih ada 3 jenazah lagi yang masih ada di kamar jenazah, yakni atas nama Ipan, kemudian atas nama Yus Rijal, dan atas nama Rustiawan. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, di belakang saya ini bagaimana sudah ada 2 ambulan ya yang sudah bersiap untuk membawa 3 jenazah terakhir yang ada di kamar jenazah RSUD Pamengpek. Di mana seperti yang kita ketahui ataupun juga sebagai informasi juga pemirsa bahwa ketiga jenazah ini sama-sama dari Kampung Cimrak dan nantinya juga akan dimakamkan di TPU bersama. Selain itu, selain 3 jenazah yang ada di sini pemirsa, yakni jenazah sama Ipan, Yus Rijal dan juga Rustiawan, ada juga 2 jenazah lain yang sebelumnya telah dibawa, yakni atas nama Agus dan juga atas nama Toto. Ini juga sama-sama di daerah Kampung Cimrak, dan nanti berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa kelima jenazah ini rencananya akan dimakamkan bersama di TPU yang sama di kawasan Cimrak. Tentunya kita akan menunggu bagaimana kemudian nanti jalannya pemakaman dan juga bagaimana para jenazah ini dapat dikebumikan di peristirahatan terakhir mereka. Sementara itu. Baik, terima kasih Iman Fajar melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah benda yang diduga mortir ditemukan seorang pekerja proyek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat sedang menggali saluran air. Atas temuan tersebut, tim Gegana dari Polda Metro Jaya langsung mensterilkan lokasi dan benda yang diduga mortir diamankan. Warga Kampung Pekopen, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari digemparkan dengan penemuan benda berbentuk mortir. Penemuan berawal saat pekerja proyek sedang menggali saluran air dengan menggunakan alat berat. Saat menggali sedalam 90 cm, pekerja proyek dikejutkan dengan benda diduga mortir. Tidak mau mengambil resiko, akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Petugas kepolisian sektor Tambun yang tiba di lokasi langsung mensterilkan lokasi dan tak berselang lama tim Gegana Polda Metro Jaya mengamankan benda yang menyerupai mortir tersebut untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini kasus penemuan benda yang menyerupai mortir yang sempat mengejutkan warga telah ditangani oleh pihak terkait. Amunisi dan granat aktif ditemukan warga Purbalingga, Jawa Tengah saat membersihkan gudang rumah. Tim gabungan TNI Polri langsung mengevakuasi amunisi dan granat lalu dibawa ke tempat aman untuk dimusnahkan. Warga Desa Pengalusan, Kecamatan Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan amunisi dan granat aktif. Amunisi dan granat aktif ditemukan saat anak pemilik rumah, Joni, bersama istrinya sedang membersihkan kediaman orang tuanya yang sudah lama tak ditempati. Kotak kayu yang disimpan di dalam gudang berisi 1 buah granat aktif, 1 butir peluru AK-47, 17 butir amunisi FN 9,99 mm, serta 79 butir peluru untuk senjata pistol Matraliera. Joni menduga amunisi dan granat aktif tersebut adalah milik orang tuanya yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor. Sementara itu pemirsa, petugas yang mendapatkan laporan menerjunkan tim gabungan TNI Polri bersama unit Gegana Satbrimob Polda Jateng dan langsung membawa amunisi serta granat aktif ke lokasi bekas tambang pasir untuk dimusnahkan. Saat ini seluruh granat yang masih aktif dan amunisi telah dilakukan langkah disposal di tempat yang aman. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Berniat menghindari tagihan kredit sepeda motor, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung nekat membuat laporan palsu ke polisi, mengaku menjadi korban pembegalan. Alhasil, kebohongan wanita tersebut terendus hingga harus berurusan dengan polisi. Rika Wika Martasari hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit reskrim Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Wanita asal Kemiling, Bandar Lampung itu sebelumnya membuat laporan palsu di Polsek Kedaton karena telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Selain mengaku sepeda motor yang dirampas, tersangka juga mengaku ditodong dengan senjata tajam oleh para pelaku begal. Dari hasil olah TKP, polisi mendapati sejumlah kejanggalan dari keterangan tersangka yang berubah-ubah. Setelah didesak, tersangka mengaku jika peristiwa pembegalan itu bohong atau rekayasa. Hal itu dilakukan tersangka karena sepeda motor miliknya tertunggak angsuran kredit. Atas tindakan membuat laporan palsu, ibu rumah tangga tersebut terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat ke persemayaman tokoh pencaksilat Indonesia dan dunia almarhum Majen TNI Purnawirawan Edi Majuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah pada Selasa sore. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Padepokan, Presiden langsung disambut pihak keluarga dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo. Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan tokoh pencaksilat Indonesia, meninggal dunia di usia 93 tahun pada hari ini di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Almarhum Edi Nalapraya dikenal sebagai bapak pencaksilat dunia dan Edi pun berjasa mengangkat pencaksilat ke level internasional. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia hari ini membuka pendaftaran calon ketua umum.
Ya, nantinya para calon ketum bersaing dalam pemilu raya yang setiap anggotanya memiliki 1 hak suara. Partai Solidaritas Indonesia membuka pendaftaran bagi calon ketua umum mulai 13 Mei 2025. Setiap calon harus mengantongi dukungan minimal 5 Dewan Pengurus Wilayah dan 20 Dewan Pengurus Daerah. Para calon ketua umum bakal bersaing dalam pemilu raya yang memperebutkan suara anggota dalam format 1 anggota 1 suara. Sistem pemilihannya akan berlangsung menggunakan platform e-vote. Jadi ini adalah sistem pemilihan yang paling efisien. Jadi orang nggak perlu datang ke Jakarta untuk memilih atau ke arena kongres sebagaimana proses pemilihan yang biasa berlangsung. Tapi dengan menggunakan platform e-vote, anggota yang terdata, sekali lagi anggota yang terdata sebagai pemegang KTA atau kartu tanda anggota PSI akan punya hak pilih masing-masing 1 orang 1 suara. Jadi nggak ada bedanya. Pemilu Raya PSI akan digelar pada bulan Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah. Saat ini, PSI dipimpin Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, fakta mengejutkan terungkap dari balik layar jagat maya tanah air. Ketua Cyber Army yang beranggota 150 buzzer menjadi tersangka Kejaksaan Agung. Ia pun diduga mendapat bayaran hingga 1 miliar rupiah untuk melakukan perintangan penanganan perkara mega korupsi yang tengah bergulir. Ya, segelap itukah dunia siber di Indonesia? Selengkapnya dalam Ulas Utas, Bos Buzzer rintangi kasus korupsi. Korps Adiaksa dibuat meradang. Satu persatu pelaku yang diduga merintangi penanganan 3 perkara korupsi kakap di Kejaksaan Agung dibekuk. Perkara-perkara itu adalah korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO, tata niaga komoditas timah, dan importasi gula atas nama POM Lembong. Ketua Tim Cyber Army, M. Adia Muzaki menjadi salah satu pelaku yang ditangkap pada 7 Mei lalu dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Adia dituduh bersekongkol dengan 3 tersangka lain yang telah lebih dulu ditangkap, yakni Direktur Pemberitaan Nonaktif JAK TV Tian Bahtiar, serta 2 advokat Marcella Santosa dan Junaidi Saibih. Mereka membuat berita dan konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung. Tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Akwo di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Dari pekerjaan hitam itu, Adia sendiri diduga menerima guyuran uang hampir 1 miliar rupiah. Selanjutnya, Adia diminta membuat tim cyber dan merekrut 150 buzzer bayaran untuk memberi komentar negatif di konten yang isinya menyerang Kejaksaan Agung itu. Buzzer-buzzer itu dibentuk menjadi 5 kelompok, dinamai Mustafa 1 hingga Mustafa 5. Berjumlah sekitar 150 orang buzzer. Kemudian merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar
Rp1,5 juta per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB tentang penanganan perkara aku yang saat ini sedang berlangsung. Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000. Atas perbuatannya yang dituduh merintangi penanganan kasus korupsi, Adia dijerat dengan pasal tindak pidana pemberantasan korupsi. Apa yang membedakan serangan buzzer kolektif ini dari serangan-serangan buzzer kolektif sebelumnya ya? Kalau dikatakan ini merintangi, kalau dia sekedar menyerang kan, sekedar mengutarakan kemarahannya atau dia menyesatkan atau dia mencaci maki seperti saya katakan tadi, apakah itu bisa dikatakan sebagai melanggar hukum pidana ya? Karena dia tidak bisa disebut merintangi penyidikan, dia sekedar yang mengacaukan pengetahuan kita aja. Jadi dia kayak semacam noise gitu. Kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang disebut sebagai noise, gangguan ya. Tapi memang gangguannya kolektif. Misalnya 500 orang, itu kan memang luar biasa kalau sampai 500 orang itu menyerang bersama-sama. Pertanyaan saya cuma satu, tapi apakah itu adalah sebuah pelanggaran hukum pidana atau bagian dari kebebasan berekspresi saja kan? Pakar hukum pidana Suparji Ahmad berpandangan lain. Ia menyebut perkara bos buzzer itu telah memenuhi unsur-unsur pidana, salah satunya dimensi substansi, yakni ditemukannya kesengajaan dan niat tak baik merintangi penyidikan oleh penegak hukum di Kejaksaan Agung. Secara substansi bahwa ditemukan adanya satu niat yang tidak baik dalam proses penyidikan. Niat yang tidak baik tadi itu apa? Merintangi penyidikan tadi itu, mempengaruhi penyidikan tadi itu, dan proses perintangan tadi itu bukan murni karena kemauan sendiri gitu ya, tetapi karena ada satu pihak yang mempengaruhi gitu, yang menggerakkan, yang untuk mendanai kan gitu loh. Maka berangkat dari situlah, maka secara substantif bahwa telah terpenuhi adanya unsur dengan sengaja, adanya niat yang tidak baik kan gitu. Jika ditarik asal-usulnya, aksi buzzer bertujuan untuk memanipulasi pesan, mempromosikan produk atau layanan hingga promosi politik. Lantas, bagaimana dengan sepak terjang komandan buzzer yang kini berurusan dengan Kejaksaan Agung? Kalau kita lihat buzzer itu zaman dulu kan netral-netral saja ya, mereka tuh kayak influencers. Ya, ketika perusahaan ingin mempromot bisnisnya, mereka bisa menyampaikan lewat iklan yang dilakukan oleh si buzzer atau influencers ini gitu. Tetapi kemudian karena kontestasi politik ini fungsinya jadi semakin negatif seolah-olah gitu, karena dipakai untuk memanipulasi opini publik, menyampaikan informasi yang tidak benar juga kadang-kadang gitu, dan untuk melakukan kontestasi supaya menang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Ya, ini kemudian jadi masalah. Selama yang dilakukan itu sudah wajar saja, ya wajar, kemudian mempromot program kan ada penting ya, jasa buzzer atau influencers itu hal yang wajar ya. Jadi tapi ketika itu sudah melewati masalah, ada batas ya, batas soal kejujuran, kebenaran, doxing atau tidak, itu bisa kena ranah hukum. Terseretnya bos cyber Army dalam dugaan kasus perintangan penyidikan perkara korupsi menjadi bukti betapa gelapnya wajah dunia cyber di Indonesia. Mereka bisa disetir dengan uang untuk merusak citra institusi negara lewat narasi-narasi negatif. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini semestinya juga menjadi lonceng bagi jajaran Korps Adiaksa untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja profesional dalam menegakkan hukum.
Pemirsa, kegiatan pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh TNI di Desa Sagara, Garut pada Senin kemarin justru berubah menjadi sebuah tragedi. 13 orang tewas, 4 diantaranya merupakan anggota TNI AD dan 9 lainnya merupakan warga sipil. Lantas sebetulnya bagaimana prosedur peledakan ataupun pemusnahan amunisi dan apa pula kemudian hal yang perlu dievaluasi sehingga hal ini tidak lagi kemudian menjadi tragedi, serta bagaimana kemudian prosedur audit yang perlu dilakukan dalam sistem pengawasan pemusnahan amunisi ini, itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi kami hadir untuk Anda. Kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai oleh TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada hari Senin berubah menjadi tragedi. Sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat ledakan dahsyat saat pemusnahan amunisi. Korban tewas terdiri dari 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil. Kapus Pen TNI Maijen Kristome Sianturi menyatakan warga yang menjadi korban ledakan saat itu hendak mengumpulkan logam bekas granat hingga mortir yang dimusnahkan untuk dijual kembali. Meski demikian, Kristome menyebut itu baru dugaan awal. Atas kejadian tersebut, TNI Angkatan Darat telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Ya, jadi lahan yang tempat pemusnahan amunisi expired ini sebenarnya adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan dalam rangka pemusnahan munisi-munisi yang sudah expired. Jadi kemudian mengapa ada korban masyarakat, itulah yang nanti akan kita dalami lebih lanjut. Karena kebiasaan dari masyarakat yang ada di sana adalah ketika sesudah selesai ledakan, mereka berbondong-bondong untuk mendekati tempat atau area untuk mengumpulkan sisa-sisa atau serpihan besi-besi, tembaga yang memang merupakan sisa dari ledakan tadi. Nah, tapi nanti untuk detailnya saat ini kita masih berfokus untuk mengamankan tempat tersebut, sekaligus kita mengurusi jenazahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, sebelum pemusnahan amunisi, jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI AD telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Lantas, bagaimana sebenarnya standar operasional kegiatan pemusnahan amunisi yang dilakukan TNI? Lalu apakah warga sipil terbiasa dilibatkan dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa? Ya pemirsa, Senin kemarin publik dihebohkan dengan adanya informasi dari tragedi yang terjadi di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat, di mana kegiatan pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh TNI di lokasi tersebut justru berujung menjadi sebuah tragedi. 13 orang kemudian dinyatakan tewas, 4 merupakan anggota TNI AD dan 9 merupakan warga sipil.
Lalu sebetulnya bagaimana prosedur pemusnahan amunisi kedaluarsa yang dilakukan oleh TNI, bagaimana pula skema pengawasan ataupun audit yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur pemusnahan ini berjalan sesuai dengan standar keamanan yang tinggi. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Ada Mas Hairul Fahmi, pengamat militer kita. Selamat malam Mas Fahmi, apa kabar? Sehat ya Mas? Baik, sehat. Dan hadir juga bersama kita pemirsa ada Bang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bang Soleh, apa kabar? Sehat Bang? Ya, Oke, sehat selalu. dan nanti akan bergabung bersama kita pemirsa juga melalui sambungan Zoom Pak Dudung Abdurrahman yang kita masih tunggu untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Bang Soleh, mungkin dari DPR sendiri, karena ini juga berkaitan dengan warga sipil. Ada 9 warga sipil yang menjadi korban. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana kemudian prosedur dari kegiatan pemusnahan amunisi itu? DPR sudah juga mendapatkan informasi mengenai hal ini, apakah memang betul semuanya sudah sesuai prosedur? Terkait sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, tentu kami belum bisa memvalidasi ke arah sana. Oke. Karena ini kan kejadiannya baru kemarin dan sebenarnya tidak terbuka untuk umum sebenarnya. Kenapa ini bisa terbuka untuk umum? Karena memang terjadi musibah. Ya. Nah, tentu ini sangat disayangkan ya bagi kami dan tentunya ini sebuah kelalaian sepertinya. Kelalaian dari beberapa orang mungkin saja. Baik dari pelaksana maupun dari warga sipil itu sendiri. Namun demikian, DPR memandang bahwa ini sebuah kejanggalan. Oke, kejanggalannya di mana Bang Soleh? Ketika ada sebuah rencana peledakan amunisi yang expire, tiba-tiba kok masuk warga sipil. Yang Atau katanya juga punya peran di situ. Atau mungkin juga warga sipil ikut dilibatkan. Ya. Nah ini juga kami nggak paham ke arah sana. Tetapi yang jelas bahwa DPR sedang menunggu pemerintah, dalam hal ini adalah TNI, untuk melakukan audit secara menyeluruh dari A sampai Z supaya menjadi terang benderang. Sesungguhnya ini ada masalah apa? Apakah SOP yang tidak dilakukankah? Ataukah ada SOP yang kurang? Atau memang ada pelanggaran SOP? Oke. Atau mungkin quote and quote ada hal lain, misalkan. Ada misalkan karena tadi ada sebuah keterangan dari warga bahwa ketika setelah terjadi peledakan senjata, tiba-tiba warga sudah biasa mulung. Betul, ini sudah biasa. Nah, misalkan. Kebiasaan ini tuh dibetulkan ini atau kan tidak? Menjadi sebuah keanehan. Oke. Sebuah keanehan. Quote and quote seolah-olah ingin memanfaatkan sampah mungkin. Karena memang kita tahu informasi ini kan hanya dari berita. Nah oleh sebab itu DPR tentu secara khusus Komisi 1 ingin menunggu dulu hasil forensik secara menyeluruh, bagaimana hasilnya, temuan di lapangan itu sesungguhnya A sampai Z-nya seperti apa. Menunggu hasil forensik dan investigasi yang masih berlangsung sampai saat ini. Oke, Mas Fahmi, kalau melihatnya seperti apa ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kemudian bisa ada warga sipil juga menjadi korban, berada di area yang mungkin seharusnya itu bersih dari warga sipil, karena kalau kita lihat mungkin secara kompetensi, kemampuan, skill, apakah kemudian warga sipil perlu untuk dilibatkan dalam hal ini? Iya, sebenarnya ini kan kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai, ini kan sebenarnya rutin ya, hal yang rutin dilakukan ya terhadap amunisi-amunisi yang sudah melampaui masa pakai. Atau mengalami deformasi gitu ya, entah itu karat atau kerusakan-kerusakan lain yang sifatnya teknis. Kemudian ini kan harus dimusnahkan supaya tidak beresiko membahayakan keselamatan. Nah, dari situ saja kan sudah jelas ya, artinya ini pemusnahan dilakukan untuk menghindari resiko terhadap keselamatan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, yang kemarin kita lihat dari video-video yang beredar, dari kesaksian warga, ya. Kita mungkin bisa melihat ada indikasi kegagalan pengamanan, indikasi kegagalan pengamanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat SOP-nya kan mestinya
pertama lokasinya harus Betul. jauh dari pemukiman. Radius amannya seperti apa? Ya, begitu, radius aman tentu diukur dari jenis amunisi yang akan dimusnahkan juga gitu ya. Kalau misalnya cuman jangkauannya tidak terlalu jauh, sifatnya tidak yang sangat high eksplosif gitu ya, tentu mungkin jaraknya juga tidak terlalu jauh ya. Nah, tapi yang penting dalam radius yang ditentukan itu tidak boleh ada aktivitas lain ya, terutama aktivitas dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap kegiatan pemusnahan itu. Nah, kalau kita lihat dari video beredar kan sampai dengan pelaksanaan peledakan pemusnahan gitu ya, itu kan warga memang masih berada di luar area gitu ya. Tapi kan begitu ledakan terjadi, kemudian yang kita saksikan adalah warga kemudian berbondong-bondong masuk. Betul. Tidak ada penghalang apapun ya, di situ. Walaupun ya kita lihat ada peringatan-peringatan, rambu-rambu peringatan yang menegaskan bahwa lokasi ini lokasi ini berbahaya dan warga yang tidak diharap menyingkir begitu kan. Itu ada himbauan seperti itu. Tapi ternyata kan tidak dipatuhi. Nah, ini yang menurut saya ini bagian dari kegagalan pengamanan tadi, pengamanan perimeter ya terutama ya, yang mestinya tertutup steril area itu ya, tapi nyatanya warga bisa memasuki lokasi. Nah, kemudian ada juga ya kesaksian lain yang juga kita perlu dalami gitu ya, dan tim investigasi juga perlu menelusuri ini soal keterlibatan warga sipil dalam proses pemusnahan ini ya. Ini kan juga aneh ya, karena mestinya kan tidak ada warga sipil yang terlibat dalam konteks ini ya. Bahkan personil TNI yang terlibat pun itu harus dipastikan memang personil yang memiliki kompetensi, memiliki skill, memiliki pengalaman juga yang cukup untuk melaksanakan pemusnahan gitu ya. Jadi keberadaan warga sipil di dalam lokasi itu, walaupun katakanlah mereka dilibatkan, nah pelibatannya ini dengan alasan apa? Ini kan yang harus jelas. Ini yang menurut saya perlu juga didalami, dan itu jelas merupakan bentuk pengambilan SOP. Oke, menarik Mas Fahmi, kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan ajak Anda dulu pemirsa untuk bergabung bersama rekan kami Goldi Gumilang di Yogyakarta, tepatnya di Rumah Duka Kolonel Hermawan. Selamat malam Goldi, bagaimana kondisi terkini di Rumah Duka? Ya, selamat malam Kenana dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Rumah Duka, salah satu korban dari ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Di lokasi ini adalah rumah duka milik dari Kolonel CPL Antonius Hermawan yang tadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sudah dikebumikan di pemakaman Sasonoloyo, Kaliwanglu yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Pemakaman tersebut dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Wakil Kepala Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Brigjen Haripto Senobudi. Upacara itu juga dihadiri oleh sejumlah perwira TNI AD dan diiringi oleh suasana duka yang mendalam bagi keluarga dan juga masyarakat setempat. Dapat dilihat di lokasi rumah duka, ini merupakan kampung halaman dari almarhum Kolonel CPL Antonius Hermawan yang menjadi salah satu korban gugur dalam insiden ledakan amunisi di Garut. Kemudian rumah ini berada di Padukuhan Kaliwanglu, Kelurahan Harjo Binangun, Kepanewon Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi jenazah pemirsa sampai di lokasi sekitar pukul 4 sore, kemudian dilakukan doa misa arwah yang dilakukan oleh keluarga besar dari Kolonel Antonius Hermawan serta warga sekitar di lokasi yang dipimpin oleh tokoh agama setempat dan juga dihadiri oleh kerabat dari almarhum. Dapat dilihat di layar kaca pemirsa, inilah suasana dari rumah almarhum Kolonel Antonius, di mana ini merupakan rumah dari orang tua Kolonel Antonius, bahwa ia lahir di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan pada saat tadi pemakaman dapat kami gambarkan pemirsa, kondisinya memang di lokasi tempat kami mengabarkan ini sedang terjadi hujan dengan intensitas sedang, sehingga pada saat prosesi pemakaman tadi ini sempat juga terjadi hujan.
Selain itu juga pemakaman dilakukan dengan prosesi pemakaman militer yang dipimpin oleh perwira dari TNI Angkatan Darat. Dapat kami informasikan pemirsa bahwa Kolonel Antoni Surmawan sendiri ini merupakan seorang perwira TNI Angkatan Darat, di mana ia mempunyai seorang istri dan juga putra yang berusia 7 tahun. Kemudian juga kejadian yang menimpa almarhum Kolonel Antonius yang menjadi salah satu korban ledakan ini terjadi ketika kemarin dilakukan pemusnahan amunisi kadaluarsa di daerah Garut, Jawa Barat, di mana dari ledakan tersebut almarhum mendiang maksud kami pemirsa ini korban jiwa dari akibat ledakan tersebut ini berjumlah 13 orang, di mana 4 merupakan personil dari TNI Angkatan Darat, sementara untuk 9 orang lainnya merupakan seorang warga sipil. Kami coba tanyakan ke kerabat yang hadir di lokasi ini. Ibu bisa bergabung bersama kami sebentar, Ibu? Bapak bisa bergabung bersama kami sebentar, Bapak? Cuma wawancara sebentar. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Yusuf Bambang Suprapto. Oke, baik. Bapak Yusuf, hubungan dengan mendiang dari Kolonel Antoni sini apa, Bapak? Itu putranya Pak D. Baik. Putranya Pak D. Oke. Jadi cucunya Pak D sini, cucunya Pak D. Cucunya Pak D. Ya. Jadi masih kerabat, masih keluarga ya, Bapak ya? Ya, kalau yang kerabat itu begini. Jadi mbah saya sama mbahnya Pak D Giarto itu kakak beradik. Oke, baik. Bapak selama mengenal Kolonel Antonius ini seperti apa, Bapak bisa diceritakan? Begini, jadi kami tidak begitu mengenal kalau dengan Kolonel, karena jarak kami terlalu jauh. Baik. Di satu sisi tempatnya juga demikian, gitu loh. Saya kebetulan tinggalnya di Semarang, gitu. Oke, baik. Cuman seringkali kita berkumpul ketika ada acara keluarga besar. Baik. Seperti ketika orang tuanya Kolonel pesta perkawinan Mas, di sini juga tempatnya. Oke, baik. Kami juga berkumpul di tempat ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Itu tadi pemirsa, kami berada di rumah duka mendiang dari Kolonel Antonius. Sementara itu sudah dimakamkan pada sore hari dan ini akan dilakukan doa bersama yang akan dilakukan oleh keluarga besar. Sekian, kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Yogyakarta, di mana sudah selesai proses pemakaman dari almarhum Kolonel Hermawan di Yogyakarta. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan pembahasan mengenai tragedi pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh TNI di Garut, Jawa Barat pada Senin kemarin. Kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya baik pemirsa, untuk kita lanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada Senin kemarin dari tragedi pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh TNI di Garut, Jawa Barat. Kami hadirkan juga sejumlah informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa, Mas Fahmi dan juga Bang Soleh. Kami juga memiliki informasi mengenai apa yang terjadi pada Senin kemarin, di mana pemusnahan amunisi kadaluarsa TNI ini berujung petaka. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan juga 9 warga sipil ini menjadi korban jiwa. Dan berikut pemirsa, kami hadirkan kronologi ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan ilustrasi artificial intelligence yang coba kami hadirkan untuk Anda sebagai sebuah gambaran apa sebetulnya yang terjadi pada Senin kemarin. Lokasinya berada di Desa Sagara di Garut, Jawa Barat pemirsa, dan lokasi pemusnahan dari amunisi kadaluarsa ini sekitar 8 km dari permukiman warga. Di lahan ini memang sudah beberapa kali dijadikan atau digunakan sebagai tempat pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa atau afkir. Jajaran personel dari Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD melakukan penggalian dengan 3 sumur yang digunakan. Sumur yang pertama dan juga sumur kedua, ledakan ini berhasil dilakukan dengan sempurna. Ketika amunisi diletakkan dalam sumur dan diledakkan dengan menggunakan detonator. Tetapi kemudian insiden tak terduga terjadi pada sumur ketiga yang digali ketika hendak menyusun amunisi sebelum dieksekusi
tiba-tiba ledakan muncul terlebih dahulu. Akibatnya 13 orang yang berada di TKP meninggal dunia dengan kondisi luka bakar 80%. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa. Mas Fahmi, kalau dari informasi yang beredar ini kan jaraknya, kita lihat dari satu persatu lah ya Mas ya, jaraknya 8 km dari permukiman warga. Menurut pengamatan Mas Fahmi selama ini juga berdasarkan SOP, apakah ini sudah termasuk jarak yang aman? Begitu perimeter tadi yang disampaikan oleh Mas Fahmi? Sangat aman ya. Oke. Jarak 8 km dari pemukiman itu sudah sangat aman, dan kemudian juga lingkungannya juga saya kira juga sudah biasa digunakan. Artinya ini sudah dianggap layak gitu ya, dianggap layak dan masih layak karena sudah biasa digunakan, sudah lama juga digunakan. Artinya masih dianggap layak gitu ya sampai saat ini ya. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaan tadi ya, betul dari pemukiman 8 km, tapi dengan adanya konsentrasi warga ya di area di dalam 8 km itu ya, itu kan mestinya yang jadi perhatian kita ya. Apakah ini karena mereka kalau kita bilang tidak disosialisasikan, mereka banyak kesaksian menceritakan bahwa kegiatan ini. Sosialisasi dari pihak kecamatan, dari kelurahan itu sudah seminggu sebelumnya sudah. Dan wajib dilakukan. Ya, dan wajib dilakukan sosialisasi itu. Lalu pengamanannya harus seperti apa Mas? Ataupun barrier yang harus digunakan seperti apa untuk membatasi area lokasi pemusnahan dengan akses oleh warga begitu? Ya sebenarnya ya ini yang problematik ya menurut saya ya. Kalau kita berdasarkan SOP ya sebenarnya dengan menempatkan titik-titik pengamanan gitu ya, pos-pos pengamanan dan kemudian disertai katakanlah rambu peringatan, terus barikade misalnya, itu sebenarnya sudah cukup gitu ya saya kira. Tapi lagi-lagi ini kita mungkin juga mau tidak mau harus melihat kondisi sosial budaya masyarakat setempat juga ya. Artinya ternyata kalau kita lihat apalagi berdasarkan keterangan-keterangan gitu ya, ternyata hanya sosialisasi, hanya penjagaan-penjagaan seperti itu ternyata tidak cukup kan gitu. Karena begini loh Mas, diabaikan ternyata kan ada rambunya sudah jelas ya, peringatan sudah jelas, itu ternyata kan diabaikan begitu. Itu belum lagi kita bicara yang di dalam lokasi yang memang katakanlah mendapatkan izin tadi ya, mendapatkan izin untuk mendekati area pemusnahan gitu ya. Ini kita bicara yang di luar, belum lagi yang di dalam. Nah, ini saja ya sudah menunjukkan adanya tadi SOP yang tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Melihat potensi resiko yang begitu besar, pemusnahan amunisi yang tidak boleh dianggap remeh juga begitu tidak kan Mas boleh, Fahmi? walaupun sudah dilaksanakan secara rutin ya, yang paling kita harus selalu waspada itu adalah kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang biasa, karena menganggap ini biasa itu seringkali memunculkan kelengahan gitu ya. Artinya ini yang kemudian ya tentu perlu didalami ya. PR-nya tim investigasi ini saya kira cukup banyak. Cukup banyak. Baik. Selain itu kita juga ingin tahu bagaimana evaluasi yang dilakukan. Sebelum kita ke Bang Soleh, kami juga akan hadirkan terlebih dahulu pemirsa untuk Anda informasi berikut ini, di mana Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan investigasi terhadap insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa yang terjadi di Garut Jawa Barat akan dilanjutkan pada hari ini. Kadis Penat pun mengutarakan TNI Angkatan Darat akan bertanggung jawab atas penanganan dan pemakaman para korban baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun dari warga sipil. Kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam, dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. Pada kesempatan ini saya
menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Ya, baik Bang Soleh, ini Kadis Perat menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi. Tapi dari DPR sendiri, apa kemudian poin yang didorong untuk bisa diungkap dari proses investigasi yang masih berlangsung sampai hari ini? Dan bagaimana pengawasan ke depan yang akan dilakukan oleh DPR pula sehingga memastikan tragedi semacam ini tidak kembali terulang? Jangan sampai yang sudah biasa justru menimbulkan kelengahan. Oke. Pertama tentu DPR mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas statement pernyataan ke publik bahwa TNI bertanggung jawab terhadap prosesi pemakaman. Tetapi DPR melihat karena ini tragedi yang memang quote and quote adalah sebuah musibah yang ada di lingkungan TNI, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemakaman saja, tetapi juga bagaimana tanggung jawab terhadap keluarganya, baik dari militer maupun daripada sipil. Saya juga tidak tahu informasinya berapa anak yang mereka miliki, baik di sipil maupun di militer. Ini juga harus ada kepastian, karena mereka rata-rata adalah orang tua, apalagi dari militer. Tentunya ini harapan keluarga semua. Kami DPR berharap tidak hanya bertanggung jawab soal pemakaman, tetapi bagaimana tanggung jawab keluarga selanjutnya. Apakah pendidikan gratiskah, ataukah ada yang hal lain, tetapi harus ada tanggung jawab ke arah sana. Nah, bagaimana ke depan? Tentu lagi-lagi DPR akan menunggu bagaimana hasil audit investigasi secara menyeluruh. Nah, kami tidak bisa memvalidasi apakah ini benar atau tidak benar, apakah ini sudah sesuai SOP atau tidak sesuai SOP, karena ini kegiatan internal gitu, internal. Dan tidak terbuka sebenarnya, tidak terbuka untuk umum sebenarnya. Bahkan kalau menurut kami ini bisa dirahasiakan sesungguhnya. Karena kenapa bisa dirahasiakan? Karena ini kan mengandung sebuah ledakan yang sangat bahaya. Kalaupun pemberitahuan izin di atasnya ke Kodam, ke Pangdam dan yang lainnya, ya itu sifatnya kan terbuka internal mereka. Kalaupun ada Polres misalkan diberitahu, itu sifatnya untuk pengamanan. Jadi itu poin yang harus dievaluasi. Oleh sebab itu lagi-lagi ini juga sebenarnya kalaulah ini sebuah kegiatan yang sudah terbiasa, berarti ada SOP yang dilanggar. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi, apakah kemudian ada unsur kelalaian, ada SOP yang dilanggar, kita masih tunggu bagaimana hasilnya. Terima kasih Bang Oleh Soleh, terima kasih Mas Khairul Fahmi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi mengenai bus angkutan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang tiba-tiba terbakar hebat. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Upaya tim SAR gabungan dalam mencari korban tanah longsor di Samarinda, Kalimantan Timur membuahkan hasil. 4 warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akhirnya ditemukan pada Selasa siang, namun seluruhnya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Kota Samarinda bersama anggota TNI, Polri, dan relawan terus berjibaku membongkar material yang menimbun rumah warga. Rumah tersebut dihuni satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan 3 anaknya. Sebelumnya, 2 korban longsor yang merupakan satu keluarga telah ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Senin petang. Kedua korban tersebut adalah Hamdana, sang ibu, dan Nasrun, anak tertua dalam keluarga tersebut. Kerja keras tim SAR gabungan untuk mencari 2 korban lainnya membuahkan hasil pada Selasa siang.
di mana lokasi penemuannya tidak jauh dari titik pertama ditemukan korban. Sebuah jembatan antar desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ambruk. Beruntung saat ambruk tidak ada warga yang sedang melintas. Akibatnya warga terpaksa menyeberang sungai untuk beraktivitas sehari-hari. Jembatan yang dibangun pada tahun 2014 ini ambruk karena tergerus derasnya air banjir yang terjadi pada Senin kemarin. Akibat jembatan ambruk ini membuat aktivitas warga terganggu. Bagi pengguna roda 2 dan 4 terpaksa harus memutar arah sejauh 7 km, sementara bagi pejalan kaki terpaksa turun menyeberangi sungai. Jembatan ini merupakan akses satu-satunya penghubung antar desa, yakni Desa Coban Blimbing, Desa Pakijangan, dan Desa Maratapuro. Bus angkutan mahasiswa Universitas Sriwijaya tiba-tiba terbakar hebat. Api yang cepat berkobar menghanguskan semua isi bus yang sedang terparkir di dekat rumah sakit. Iya, mobil ini jatuh dulu, besar juga. Ya, aku kemana sopirnya? Ya, saat kejadian bus yang biasa mengangkut mahasiswa Unsri sedang tidak beroperasi dan terparkir di pinggir jalan. Dengan peralatan sederhana, rekan sesama sopir dan kernet pun berusaha memadamkan api tersebut. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Buron hampir sepekan terdakwa yang kabur setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya ditangkap. Januar Murdianto ditangkap tim Kejari Jakarta Utara saat berada di Cikarang Selatan. Meski sempat melakukan perlawanan, petugas langsung melakukan atau memasukkan terdakwa ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan terungkap, terdakwa ditangkap saat akan menemui kekasihnya. Januar merupakan otak pelarian bersama terdakwa lainnya, Dio Andi, yang tertangkap sebelumnya. Keduanya meloloskan diri melalui celah tralis yang berada di tangga pengadilan saat menuju sel tahanan sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa tidak melakukan penyabaran, tapi memang dia sebelumnya sudah menghubungi pacar terdakwa dan menghubunginya melalui handphone Gojek ya, Gojek apa Grab ya, mohon maaf, karena dia pinjam handphone dari Grab untuk menghubungi pacarnya. Tadinya dia minta uang untuk pulang dia ke Banjarnegara dan kemudian diiyakan oleh si pacar terdakwa. Dan kemudian pada terdakwa tersebut menghubungi tim. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, membentuk tim verifikasi dan etik guna meninjau permintaan jatah proyek yang terjadi di Cilegon. Anin menegaskan tidak setuju dengan praktik permintaan jatah proyek yang dilakukan oknum pengusaha lokal yang membawa nama Kadin. Praktik ini mengganggu industri tanah air karena berpotensi menjatuhkan investor yang ingin masuk ke industri Indonesia. Untuk itu, tim verifikasi dan etik yang dibentuknya akan melakukan peninjauan secara langsung dan melaporkan segala sesuatunya. Termasuk kemudian hasil laporan ini akan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang meminta jatah proyek, apakah dicabut keanggotaannya atau tidak.
Intinya ya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Nah, jadi di sini kita ingin bergerak cepat, bahkan besok hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat. Nah, intinya kita mengerti bahwa 8% itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk, dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Akan dicopot nggak, Pak? Nanti hasilnya kita lihat dulu. Kita lihat. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keresahannya atas tindak tanduk organisasi masyarakat yang bersalin rupa bak preman dan meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim usaha. Kami akan membahasnya pemirsa dalam dialog bersama kami Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan keresahannya atas tindak tanduk organisasi masyarakat yang bersalin rupa bak preman dan meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim usaha. Presiden pun memerintahkan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk segera menindak dan melakukan pembinaan. Perintah Presiden ini segera ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang melakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengambil tindakan konkret berupa pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Di samping membuka sejumlah kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat dan pelaku usaha. Bahkan beberapa hari terakhir ini masyarakat melihat kepolisian di berbagai daerah gencar melakukan sejumlah operasi penyakit masyarakat berupa razia dan penangkapan terhadap preman maupun juru parkir liar yang kerap mengutip biaya parkir di luar ketentuan. Mengapa kemudian premanisme menjadi fenomena yang biasa dan marak terjadi di berbagai daerah? Benarkah penghasilan yang menggiurkan menjadi daya tarik menjamurnya pendirian ormas yang kemudian menjadi kedok premanisme yang meresahkan? Nah, itu tadi pertanyaannya, mengapa premanisme ini kemudian menjadi fenomena yang biasa dan semakin hari semakin marak dan juga menjamur, banyak sekali kita jumpai pemirsa. Itu yang akan kami bahas bersama dengan pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Mbak Devi. Baik, ini kan kalau kita berbicara mengenai organisasi masyarakat, ini bukan hal baru sebenarnya. Sudah dari zaman dahulu mereka ada, tetapi awalnya ini seharusnya menjadi mitra masyarakat dan juga pemerintah. Ini nampaknya ada fenomena yang bergeser begitu, Mbak. Saat ini sudah mulai meresahkan masyarakat, bahkan tidak masyarakat, Presiden nampaknya sudah mengultimatum begitu ya. Anda melihat apa yang perlu disoroti dengan ormas saat ini? Pertama, kita perlu hati-hati menggunakan kata ormas. Karena praktik premanisme yang kemudian sudah diawali dari, kalau berdasarkan catatan para peneliti sosial, itu lebih dari 900 Masehi saja di negeri ini sudah ada. Bahkan catatan dalam sejarah Majapahit pun sudah memotret bagaimana ada kelompok-kelompok yang kemudian secara informal tapi mengambil kekuasaan seakan-akan mereka adalah penguasa sebenarnya. Bahkan praktik itu kemudian dilanggengkan di masa era penjajahan gitu ya. Yang uniknya tapi satu sisi dimanfaatkan oleh penjajah yang dalam hal ini karena bukan warga lokal, jadi mereka memerlukan perantara untuk mengontrol masyarakat, jadi menggunakan tanda kutip jagoan-jagoan ini. Tapi kemudian di era penjajahan Jepang misalnya bagaimana mereka kemudian berubah sebenarnya menjadi kelompok yang juga melawan penjajahan.
Jadi karena memang mereka mewarisi karakter keberanian gitu ya, untuk menegakkan sesuatu yang sebenarnya tidak berbasis kekuatan formal, tapi karena praktek-praktek di masa lalu tanda kutip penguasa-penguasa itu juga memberikan kekuasaan, maka di beberapa momen sejarah justru mereka juga berjuang sebenarnya untuk kemerdekaan kita. Itu yang menarik gitu. Jadi bagaimana perjalanan praktik premanisme ini. Nah kalau sekarang kemudian ada yang tanda kutip para preman ini menggunakan tanda kutip jaket ormas, kita perlu hati-hati. Karena ormas pada prinsipnya adalah tidak demikian. Dan ini tentu saja mencoreng, ya, ini ya? mencoreng nama baik ormas. Yang kita tahu sebenarnya kehadiran ormas-ormas ini justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari banyaknya kebaikan di negara ini. Itu satu hal. Nah ini yang lagi-lagi gara-gara tanda kutip praktek premanisme oleh sekelompok oknum ini, akhirnya nama ormas yang tercoreng. Ini yang perlu dipahami pertama. Lalu kedua, memang kalau kita lihat ada ledakan-ledakan praktik premanisme yang dalam catatan lagi-lagi sejarah kita, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Misalnya salah satunya ketika 2001 setelah Orde Baru runtuh, karena memang pada waktu itu ekonomi betul-betul jatuh, sehingga kemudian memunculkan agresivitas masyarakat yang dalam konteks menyelamatkan diri mereka secara ekonomi, kemudian melakukan praktek-praktek yang justru meresahkan masyarakat lainnya. Jadi bukan hal baru ya memang ya? Bukan hal baru. Kekerasan yang dilakukan oleh ormas, begitu sekalipun memang itu bukan tujuan utamanya di awal itu tadi ya, ini sudah berlangsung sejak lama. Lantas kalau kita berbicara Mbak Devi, ini Presiden sudah mulai resah premanisme dan meminta untuk diberantas. Dari mana Mbak? Karena kita ketahui ini sudah ada sejak dulu begitu ya. Bisa dikatakan bahkan sudah mendarah daging di organisasi masyarakat, sekalipun yang melakukan kekerasan tersebut ini adalah oknum-oknum. Ini kita mulai dari mana dulu? Ya pertama ada tanda kutip keuntungan zaman di era sekarang. Artinya apa? Masyarakat yang dulu kebingungan, ketakutan, hidup dalam kecemasan terhadap ancaman yang nyebutnya uang keamanan lah, uang debu lah gitu kan. Ada orang sedikit lagi pungli itu ya? mau masang pagar aja ada yang datengin gitu kan. Nah ini kan menjadi satu momentum penting kalau kemudian pimpinan tertinggi negara ini kemudian sangat serius menjamin kenyamanan warga. Ditambah saluran komunikasi digital memungkinkan siapapun sekarang untuk melaporkan. Nah artinya kalau masyarakat juga kompak dibantu oleh aparat, saya yakin potensi premanisme ini bisa mungkin dihilangkan, kita butuh waktu. Tapi paling tidak sangat dikurangi karena persoalannya adalah ketika ada masyarakat juga yang tanda kutip masih terus kemudian tanda kutip menyuapi kelompok-kelompok oknum preman-preman ini, itu tentu saja akan menyulitkan juga aparat yang bergerak untuk membasmi praktek premanisme. Artinya aparat dengan jumlah personil yang juga tidak banyak tentu membutuhkan mata, telinga dan keberanian warga untuk bergandengan tangan melaporkan kalau memang ada praktek-praktek premanisme yang sebenarnya menjadi gerakan bawah tanah, makanya disebut juga sebagai shadow economy atau shadow state atau apapun istilahnya, yang sebenarnya sudah lama meresahkan, tapi masyarakat seakan-akan kebingungan, ketakutan, lagi-lagi kecemasan yang melindungi mereka. Sehingga ketika tongkat komando tertinggi sudah berada di depan dan memastikan ini menjadi program nasional, ini satu langkah yang sangat penting untuk didukung oleh kita semua. Baik, itu yang ingin kami bicarakan juga ya. Jika Presiden ini sudah memiliki program khusus begitu ya, bahkan menggerak para penegak hukum untuk kemudian menindak tegas, Mbak. Se-efektif ataupun juga seoptimis apa kita bisa kemudian ini memberikan ruang kepada para penegak hukum dan juga masyarakat ini untuk berproses agar para ormas tersebut ini juga pada akhirnya bisa berubah begitu. Kalau tadi Mbak Devi menyebutkan awalnya mereka terbiasa, mohon maaf dengan tanda kutip, oknum-oknum tertentu dengan kekerasan begitu ya, ini cara-cara komunikasinya menjadi berubah begitu. Ini bagaimana? Ya, nah yang paling penting adalah yang kita harapkan
proses ini tidak hanya berlangsung pada periode tertentu. Artinya karena presiden sudah turun langsung gitu ya, ini berlangsung sampai benar-benar para aktor yang berusaha menjadikan dirinya penguasa informal tadi itu benar-benar takut. Artinya masyarakat yang mengadu, masyarakat yang kemudian melaporkan itu perlu direspon dengan cepat dan juga tepat. Kalau kemudian masyarakat melapor tapi kemudian responnya lama, yang terjadi adalah potensi kemudian preman ini terus menancapkan pengaruhnya akan tinggi. Jadi artinya bukan hanya aparat tapi kepala-kepala daerah juga punya tanggung jawab yang sama, karena pada akhirnya ekonomi daerah lah yang akan dirugikan kalau kemudian baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat yang punya kemampuan berusaha terus terganggu, akhirnya secara umum semua orang yang akan dirugikan. Kepala negara dan juga kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sama, harus bersinergi begitu ya. Anda melihat untuk daerah ini kan karakteristik tiap daerahnya kan berbeda-beda begitu ya Mbak Devi ya. Apa PR terbesar mereka untuk kemudian ini serempak melakukan perubahan terhadap organisasi masyarakat kita? Ya sederhana kan, penelitian kayak dari Australia, dari mana-mana sudah banyak memotret praktek-praktek ini, dan yang pasti adalah benang merahnya tentu kekerasan. Kekerasan itu bisa bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan yang sifatnya ancaman. Nah, artinya sekali lagi kita semua yang tidak merasa nyaman, ayolah kita sama-sama bergandengan tangan, karena kalau kita terpisah sendiri-sendiri, maka ada potensi preman-preman ini yang beberapa saat lalu berpotensi sudah memiliki modal juga gitu ya, itu mungkin hanya akan melihat ini sebagai momen tanda kutip musiman. Nah, yang kemudian ini perlu kita ikhtiarkan bersama menjadi gerakan kolektif bangsa, yang artinya satu, ketika kita bisa memotret premanisme ini berakar dari orang-orang yang mendadak di PHK misalnya, orang-orang yang hari ini kemudian merasa tidak lagi mampu mengupgrade kemampuannya untuk bisa diserap pasar tenaga kerja, itu tentu profil-profil seperti ini perlu dibantu. Artinya kita bukan hanya mengandalkan proses penegakan hukum, tapi mencegah lebih banyak lagi orang-orang yang melihat bahwa menjadi preman ternyata menghasilkan. Cara pandang ini yang juga perlu dirubah. Dalam tanda kutip dibantu itu dengan cara seperti apa? Mungkin ini bisa menjadi masukan juga ya untuk pemerintah dan juga pemerintah daerah tentunya. Ya, artinya perlu secara konsisten mendampingi warga yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Karena tadi dalam momentum-momentum penting sejarah, catatannya memang ini ada hubungannya juga dengan kondisi ekonomi orang-orang yang menjadi aktor premanisme tadi. Yang artinya kalau ditanya siapa sih orang yang mau jadi preman gitu ya. Tapi ketika kemudian praktik premanisme ini tanda kutip terbukti memberikan kenyamanan ekonomi, apalagi dalam proses yang sangat cepat, mudah, tanpa perlu ada keterampilan khusus, maka potensi orang kemudian secara sadar memilih jalan sebagai preman itu berpotensi besar, karena terkait dengan panggilan alam tanda kutip untuk bertahan hidup. Ini juga yang perlu menjadi perhatian. Artinya ketika gerakan bersama untuk menegakkan aspek hukumnya, memberikan kode keras kepada para preman bahwa negara hari ini tidak lagi membiarkan atau tidak lagi bertoleransi dengan praktek-praktek itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah ketika mereka sudah tidak melakukan praktek ini, tapi kemudian mereka tanda kutip dalam kondisi tetap lapar. Nah, artinya kan kita harus memastikan mereka-mereka ini juga kemudian mandiri. Nah, ini yang kemudian misalnya diarahkan kalau memang yang awalnya tanda kutip menjual kemampuan memberikan keamanan, ya sudah kita berikan praktek.
lalu kemudian mereka mengikuti serangkaian pelatihan yang serius, sertifikasi, dan memastikan mereka bisa membantu mereka menyalurkan pada sektor-sektor formal yang memang legal. Baik, terima kasih Mbak Devi atas pandangannya. Tentunya kita harapkan ya, agar program pemerintah, niat baik pemerintah kita ini bisa disambut baik dan juga merubah itu tadi, yang kemudian ini menjadi momok keresahan masyarakat. Masyarakat bisa kembali percaya kepada organisasi masyarakat yang tentunya kita ketahui tidak semuanya begitu ya, tetapi oknum-oknum tertentu. Terima kasih Mbak Devi atas pandangannya. Dan pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam, yakni jemaah haji secara bertahap terus bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Informasi terkini langsung dari Tanah Suci akan kami hadirkan saat lagi usai jeda. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Riyadh, Arab Saudi. Kedatangan Donald Trump disambut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kedatangan Trump ini mengawali kunjungan kenegaraan ketiga negara Teluk, yakni Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Riyadh, Arab Saudi. Kedatangan Donald Trump di Arab Saudi dimulainya kunjungan kenegaraan di kawasan Teluk, yaitu Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab hingga 16 Mei mendatang. Trump disambut langsung putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Lawatan ini bertujuan pada kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, di tengah hubungan bisnis pribadinya dengan negara-negara Teluk terkaya itu. Pemirsa, sekitar pukul 10 waktu Riyadh, Arab Saudi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya tiba di King Khalid International Airport, di mana Presiden Trump disambut dengan upacara kenegaraan oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Dan agenda utama kunjungan ini adalah memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk diantaranya penandatanganan kesepakatan investasi meliputi sektor pertahanan, teknologi, dan juga infrastruktur. Maka dari itu, Presiden Trump ambil bagian dalam forum investasi Saudi Amerika Serikat. Tidak hanya Trump, pemirsa, ikon bisnis seperti Elon Musk juga turut hadir di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Trump juga nanti akan dijadwalkan menghadiri KTT Gulf Cooperation Council atau GCC bersama dengan para pemimpin negara Teluk untuk membahas stabilitas regional dan juga kerjasama ekonomi. Adapun KTT GCC ini menjadi momen penting untuk kemudian memperkuat kerjasama antar negara Teluk dan juga Amerika Serikat. Pembahasan meliputi isu-isu regional seperti konflik di Gaza, kemudian hubungan dengan Iran dan upaya normalisasi hubungan Saudi dengan Israel. Kunjungan ini juga akan menandai upaya penguatan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan juga negara-negara Teluk. Kunjungan Donald Trump di Arab Saudi merupakan lawatan pertama dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden. Sebelumnya, 8 tahun lalu, Trump juga memilih Arab Saudi untuk perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden. Dari Riyadh, Arab Saudi, Ana Tealita mengabarkan. Jemaah Indonesia secara bertahap terus bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Sudah 13.000 jemaah dari 35 kloter telah berpindah ke Mekah. Jemaah yang menuju ke Mekah terlebih dahulu mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Untuk mencegah jemaah haji tersesat, petugas haji mengimbau jemaah untuk tidak pergi sendiri dan mengingat lokasi parkir bus mereka. Jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi tidak wajib untuk turun dari bus untuk mengambil mikot. Mereka cukup melafalkan niat ihram dari dalam kendaraan dan dibimbing oleh petugas. Kita akan langsung tanyakan bagaimana kondisi di Madinah, Arab Saudi bersama rekan kami Eriko Wardewantoro yang sudah berada di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum Eriko. Seperti apa kondisi Anda di sana dan bagaimana kondisi seluruh jamaah di Madinah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Madinah, Arab Saudi. Yang bisa saya sampaikan hari ini, proses pemindahan jemaah calon haji Indonesia dari Madinah ke Mekah telah memasuki hari keempat. Skala pergerakan semakin besar, tercatat sudah 42 kloter dengan 17.000 jemaah tiba di Mekah. Secara keseluruhan jemaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi, kloter pun terus bertambah. Berdasarkan
data Siskohat, total jemaah calon haji yang diberangkatkan mencapai 85.000 orang lebih dari 219 kloter. Di tengah skala logistik yang besar, fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun di kawasan Nabawi. Jemaah yang merasa kehilangan barang tak perlu panik atau berasumsi barang dicuri. Ada kemungkinan barangnya hanya tertinggal dan sedang diproses untuk dikembalikan. Dalam mengatasi persoalan tersebut, pelayanan perlindungan jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti. Jika jumlahnya sedikit, bisa dijemput langsung. Namun apabila banyak, petugas pun menyiapkan kendaraan untuk pengembaliannya ke jemaah. Untuk jemaah sendiri dihimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi ya dengan informasi lengkap seperti nama kloter, embarkasi hingga nama hotel agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPI Arab Saudi telah menyiapkan sekitar 250 hotel untuk 3.320 jemaah haji calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan yaitu Sisa, Rodo, Jarwal, dan Misfalah. Pemerintah Indonesia sendiri menyediakan bus salawat yang beroperasi 24 jam untuk mengangkut jemaah calon haji dari hotel menuju Masjidil Haram dan dikembalikan lagi ke hotel. Namun ada sejumlah hal yang harus diperhatikan jemaah saat hendak menggunakan bus salawat. Diketahui ada 3 terminal di sekitar Masjidil Haram yang menjadi pemberhentian bus salawat, yakni Terminal Sip, Amir, Jiyad, atau Asyad, dan Jabal Ka'bah. Bagi jemaah yang menginap di wilayah Sisa dan Rodo dapat menggunakan bus yang berakhir di tempat Sip Amir. Bagi jemaah yang tertinggal di wilayah Jarwal akan diantar di Terminal Jabal Ka'bah. Sementara jemaah yang tinggal di wilayah Misfalah akan diantar ke Terminal Jiyad atau Azwat. Nah, selain itu, hari ini juga ada para jemaah yang mengambil miskot hari ini di Masjid Bir Ali sekitar 18 kloter dengan jumlah 7.005 jemaah haji Indonesia. Untuk suhu udara sendiri sekarang mencapai 41 derajat Celcius. Mengimbau kepada jemaah untuk menjaga kesehatan, minum air banyak, dan apabila tidak berada di luar, yang berada ingin sholat ke Masjid Nabawi untuk menggunakan penutup kepala. Kembali ke studio, Tiara dan Tiana. Terima kasih Eriko Wardewantoro mengabarkan dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas sekaligus beribadah di sana. Assalamualaikum. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, membentuk tim verifikasi dan etik guna meninjau permintaan jatah proyek yang terjadi di Cilegon. Yang dilakukan Adin menegaskan tidak setuju dengan praktik permintaan jatah proyek yang dilakukan oknum pengusaha lokal yang membawa nama Kadin. Ya, praktik ini mengganggu industri tanah air karena berpotensi menjatuhkan investor yang ingin masuk ke industri Indonesia. Untuk itu, pemirsa, tim verifikasi dan etik yang dibentuknya akan melakukan peninjauan secara langsung dan melaporkan segala sesuatunya. Termasuk kemudian hasil laporan ini akan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang meminta jatah proyek, apakah dicabut keanggotaannya atau tidak.
Intinya ya kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Kebetulan saya juga di sini bersama WKUK Pangan yang juga dari Banten, sehingga kita juga melihat dengan seksama yang pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Nah, jadi di sini kita ingin bergerak cepat, bahkan besok hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM dan juga penegak hukum akan melihat. Nah, intinya kita mengerti bahwa 8% itu mesti dicapai dan juga pertumbuhan ekonomi mesti tercapai, investasi mesti masuk, dan Kadin tugasnya untuk mengawal. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Akan dicopot nggak, Pak? Nanti hasilnya kita lihat dulu. Kita lihat. Ya. Pemirsa, seorang mahasiswi Unhas dilaporkan hilang usai terseret arus air bah di Sungai Sapana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, korban yang terbawa arus sungai bahkan sempat terekam kamera pengunjung lainnya. Dalam rekaman video amatir milik pengunjung, seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin terseret air bah di Sungai Sapana, Desa Bontomat Tinggi, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros pada Senin kemarin. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kanana serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Asegaf. Kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.